Shalom. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan, karena atas berkat-Mu Engkau masih memberikan kami napas kehidupan hingga saat ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah pelayan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup, jiwa dan raga kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka firman Tuhan yang tertulis di Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacanya untuk kita semua. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, bisa menggembala kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan anak-anak Jilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa di atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu dan serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum saya membacakan firman Tuhan untuk kita semua, izinkan saya memperkenalkan diri saya secara singkat. Seperti kata pepatah kuno yang mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang." Perkenalkan, nama saya Ade Indrianto Pakpahan. Saya berasal dari Medan, dan saya adalah mahasiswa teologi UKSW angkatan 2018. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Kita
kita masuk ke dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ayat ini mengatakan bahwa Yusuf mendapat mimpi yang datang dari Tuhan. Dan melalui mimpi itu, Tuhan ingin mengungkapkan rencana dan janjinya kepada Yusuf. Yusuf bermimpi bahwa dia berada di ladang di mana saudara-saudaranya sedang mengikat berkas gandum. Tiba-tiba seberkas gandum yang Yusuf punya berdiri di depan kakinya. Dan seberkas saudaranya yang tidak lain sujud kepada berkas Yusuf. Ketika dia menceritakan kedua mimpi ini kepada saudara-saudaranya, mereka menjadi sangat marah. "Apakah kamu ingin menjadi raja kami?" tanya saudara-saudaranya kepada Yusuf, yang tertulis pada ayat 8. Setelah itu, saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf. Kenyataannya, Yusuf menerima janji Tuhan melalui mimpi. Rencananya dikomunikasikan melalui mimpi bahwa suatu hari Yusuf akan diangkat sebagai pemimpin besar dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Meskipun menerima janji Tuhan yang luar biasa, Yusuf menghadapi banyak kesulitan dalam hidupnya. Saudara-saudara sekalian harus mengetahui bagaimana Yusuf melalui beberapa proses yang menyakitkan. Yang pertama, Yusuf dibuang ke dalam sumur yang tertulis dalam Kejadian 19 ayat 24. Yang kedua, Yusuf dijual sebagai budak. Dan yang terakhir, yang ketiga, Yusuf ditangkap oleh Potifar. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Yusuf dilupakan oleh juru minuman raja. Jelas Yusuf dilupakan. Jelas pengalaman Yusuf sangat bertentangan dengan janji Allah. Yusuf menjadi anak tercinta saat masih tinggal bersama ayahnya dan hidupnya berjalan lancar. Segera setelah itu, dia menerima mimpi dan janji Tuhan. Dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Menurut saudara-saudara sekalian, itu sangat tidak masuk akal. Hal ini sering terjadi di dalam hidup kita. Kita sering mendengar khotbah bahwa janji Allah adalah ya dan amin, dan bahwa rencananya bagi kita bukanlah rencana kebetulan, melainkan rencana dunia. Tetapi mengapa dalam situasi ini kita masih tidak berubah dan krisis dan penyakit tidak disembuhkan? Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah jalan yang harus kita lalui. Dan terkadang Tuhan mengizinkan kita menderita, dan setelah penderitaan yang Tuhan berikan itu kepada kita, maka Tuhan akan menguduskan kita dan memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, Bapa yang dikenal sebagai Juru Selamat kami, hari ini kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati firman-Mu agar tumbuh dalam hati kami masing-masing dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah-Mu ini. Berkati kami dalam perjalanan, lindungi kami sampai ke tempat tujuan dengan keadaan selamat. Ke dalam
dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup, jiwa dan raga kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.